Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng ya. Kali ini kita ke negara Daha geng. Kelanjutan dari negara Dipa yang kemarin sudah kita ulas sama-sama. Kali ini kita ke lanjutannya, sambungannya ya. Tapi sebelum kita ke sana, ke negara Daha, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang belum, yang sudah, terima kasih banyak geng. So, pada masa Maharaja Sarikaburangan atau Raden Sekar Sungsang, geng, putra dari Putri Kabuwaringin atau Putri Kalungsu ya, untuk menghindari bala bencana, ibu kota kerajaan negara Dipa itu dipindahkan dari Candi Agung Amuntai karena sudah dianggap tuh hilang tuahnya geng, atau berkahnya itu sudah hilang. Kenapa bisa seperti itu? Apa dasarnya? Langsung saja kita check it out. Jadi geng, pusat pemerintahan itu kemudian dipindah ke arah hilir pada percabangan anak sungai Bahan, yaitu Muara Hulak, yang kemudian berganti nama menjadi negara Daha. Sekarang itu ada di Kecamatan Daha Selatan ya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, sehingga kerajaan ini kemudian disebut dengan nama Kerajaan Negara Daha. Nama Sungai Bahan pun berganti menjadi Sungai Negara. Pada tahun 1448, geng, Raden Sarikaburangan ini dinobatkan sebagai pemimpin kerajaan negara Dipa dan berhak menyandang gelar sebagai Maharaja sebagai simbol dari penguasa tertinggi di situ. Nah, Maharaja Sarikaburangan ini berhak menjadi raja kerajaan negara Dipa karena dia ini adalah putra mahkota yang memang sudah diproyeksikan untuk menduduki tahta kerajaan negara Dipa, meski kemudian terjadi beberapa kejadian yang saat itu, geng, itu menggemparkan. Yaitu dimulai dari hilangnya Raden Sekar Sungsang ini sendiri yang kemudian menjadi Ki Mas Lelana atau Kiai Mas Lelana ya. Sampai kemudian peristiwa yang menggemparkan juga pernikahan Raden Sekar Sungsang ini dengan ibu kandungnya sendiri, Putri Kalungsu. Cerita ini bisa dilihat di Hikayat Banjar karena terlalu panjang kalau saya ceritakan di video ini. Lanjut geng. Next, kerajaan negara Daha kemudian memiliki bandar perdagangan di Muara Bahan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya. Jadi penduduk kerajaan negara Daha ini berasal dari suku Banjarmasin. Jadi mereka menghuni wilayah hilir Sungai Barito dan Batang Banyu dan kemudian berbahasa Banjar. Selain itu geng, ada juga penduduk dari suku Banjar Kuala, kemudian ada Banjar Pahuluan dan suku Dayak. Wilayah kekuasaan negara Daha ini ada di Sewa Agung, Bunyut, Karasikan, Balitung, Lawai, dan Kota Waringin. Saat ini geng, wilayah negara terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Daha Selatan, Daha Utara, dan Daha Barat. Wilayah pengaruh kerajaan Daha sendiri itu meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sebelah barat bersamaan batasnya dengan Kerajaan Tanjung Pura, sedangkan sebelah timur mereka berbatasan dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Menurut sejarawan senior geng yang ada di Kalimantan Selatan ya, M. Idwar Saleh, dinamika pergantian kepemimpinan di negara Daha ini berlangsung tidak lumrah ya, tidak biasa. Karena pergolakan politik di istana ya, seolah-olah itu berlangsung dari tangan musuh yang satu ke tangan musuh yang lain melalui revolusi istana. Nah, Raden Sekar Sungsang atau Panji Agung Maharaja Sarikaburangan ini merupakan seorang penganut Siwa. Jadi dengan bantuan Jawa dia berhasil merebut kekuasaan di negara Dipa geng, yang rupanya itu menganut agama Buddha. Zamannya itu adalah zaman Ciwais. Selama keberadaannya ini geng, kerajaan negara Daha itu diperintah oleh 4 orang raja, yaitu Maharaja Sarikaburangan atau Raden Sekar Sungsang ya, atau Panji Agung Ramanata, atau dikenal juga kemudian dengan Ki Mas Lalana, putra dari Putri Kalungsu, ratu terakhir negara Dipa ya, tahun 1448 sampai 1486. Kemudian ada Maharaja Sukarama atau Raden Paksa, kakek dari Sultan Suryansah atau Sultan Banjar I itu yang memerintah tahun 1486 itu sampai 1525. Kemudian raja yang berikutnya itu Arya Mangkubumi atau Maharaja Pangeran Mangkubumi, itu memerintah tahun 1525. Dan terakhir adalah Maharaja Pangeran Tumenggung atau Raden Panjang tahun 1525 sampai tahun 1526 geng. Next, pada masa pemerintahan Maharaja Sukarama pada tahun 1511, kerajaan negara Daha ini menerima kedatangan suku bangsa Melayu ya, warga kerajaan Malaka yang terpaksa melakukan migrasi besar-besaran geng, migrasi massal mereka ke mana-mana aja menyusul jatuhnya kerajaan Malaka ke tangan penguasa kolonial Portugis. Mereka ini kemudian tinggal dan menetap di tepi kiri dan kanan Sungai Kuin. Kalau sekarang itu termasuk dalam wilayah kota Banjarmasin lah ya. Kemudian mereka bergabung dengan suku bangsa Melayu di bawah pimpinan Patih Masih yang sudah lama menetap di situ, sudah lebih dulu. Pada tahun 1415 ya, terjadi kemelut politik di karangan kerajaan negara Daha ini ya.
yaitu Maharaja Sukarama mengeluarkan sabda Pandita Ratu yang berwasiat, geng. Dia berwasiat agar yang dinobatkan menjadi raja berikutnya itu, raja baru sepeninggal dia nanti itu adalah cucunya itu Pangeran Samudra, bukan anaknya yang tertua Arya Mangkubumi atau anak yang kedua Pangeran Tumenggung. Namun ya wasiat tinggal wasiat. Ketika Maharaja Sukarama ini mangkat, Arya Mangkubumi anaknya itu segera mengambil alih kekuasaan pada tahun 1416 ya. Tapi tidak lama kemudian dia juga tewas di tangan Sakban ya, seorang yang setia kepada Pangeran Tumenggung tahun 1519. Nah, setelah membunuh Sakban ini, Pangeran Tumenggung kemudian menobatkan dirinya sendiri sebagai raja yang baru di negara Daha 1519. Islam sendiri datang ke kawasan Kalimantan Selatan itu dari Giri pada masa Raden Sekar Sungsang yang pernah merantau ke Pulau Jawa. Dan di sana telah mempunyai anak yang bernama Raden Panji Sekar dengan menikahi putri dari Sunan Giri yang kemudian bergelar Sunan Serabut. Tapi Islam itu baru diproduksi menjadi agama negara pada tahun 1526 pada masa kekuasaan Sultan Suryansah ya, atau Sultan Suryanullah. Sara Arak Melayu itu telah dipakai sebelum berdirinya Kesultanan Banjar. Karena kemelut di negara Daha, beberapa Tumenggung itu, geng, itu melarikan diri ke negara Pasir di perbatasan Kerajaan Kutai Kartanegara dan kemudian mendirikan Kerajaan Sadurangas di kawasan itu. Maharaja Salikaburangan kemudian digantikan Maharaja Sukarama yang mendapatkan kekuasaan dengan bantuan Islam yang dijatuhkan semula. Sayangnya Maharaja Sukarama tidak dapat menahan arus pancaroba pergolakan istana ini, geng. Semakin perebutan kekuasaan semakin kuat. Kemudian dia kembali ke zaman Buddha sebagai lawan Siwaisme. Perebutan kekuasaan berjalan terus, geng. Ujar sejarawan Edward Saleh ya. Dari Maharaja Sukarama, kepemimpinan negara Daha dilanjutkan ke Pangeran Mangkubumi atau Raden Mantri. Tahta tersebut kemudian saling berebutlah. Direbut saudaranya sendiri yaitu Pangeran Tumenggung. Konflik ini membuat keponakannya Pangeran Samudra itu akhirnya melarikan diri, mengungsi. Kemudian golongan Hindu tampil lagi dalam tokoh Pangeran Tumenggung setelah terjadi pembunuhan atas Pangeran Mangkubumi. Kekuasaan itu direbut kembali oleh Pangeran Samudra dengan bantuan dari Kerajaan Islam Demak dan komunitas pedagang Melayu di Muara Banjar. Raden Samudra yang masih berusia belia waktu itu diungsikan ke hilir Sungai Barito, tepatnya di Muara Kuin. Jadi Raden Samudra mendapat perlindungan dari beberapa kelompok suku bangsa yang bermukim di Muara Kuin ini, terutama oleh komunitas orang-orang Melayu. Oleh orang-orang Dayak Manyan, geng, kampung orang-orang Melayu di Muara Kuin ini disebut dengan nama Banjar Oloh Masih, yang berarti kampungnya orang Melayu. Nah, di kediaman Patih Masih inilah kemudian Pangeran Samudra itu berupaya menyusun strategi untuk merebut kembali negara Daha, geng. Dari tangan pamannya sendiri, memang Pangeran Tumenggung. Nah, selain mendapat bantuan dari Patih Masih, Pangeran Samudra juga mendapat bantuan dari beberapa patih yang lain. Ada Patih Balit, Patih Balitung, Patih Muhur, dan Patih Kuin. Para patih inilah yang membantu dia sebagai pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin dari sekitar di mana Pangeran Samudra itu melarikan diri. Nah, Banjar Oloh Masih ini kemudian lambat laun disingkat menjadi Banjar Masih, sampai kemudian sekarang disebut Banjarmasin. Sementara itu, geng, Raden Samudra sebagai pewaris tahta kerajaan negara Daha yang sah ini semakin mendapat tempat di kalangan orang-orang Melayu yang bermukim di Muara Kuin atau Banjarmasin tadi. Dalam pelarian politik inilah kemudian Raden Samudra melihat bahwa Banjarmasin ini merupakan kekuasaan lokasi yang potensial untuk kemudian mengadakan perlawanan terhadap kerajaan negara Daha, geng. Jadi dia mengkonsolidasikan kekuatan di Banjarmasin ini untuk menentang kekuatan pusat yang akhirnya kemudian mendapat pengakuan ketika Raden Samudra diangkat menjadi pemimpin oleh kelompok Melayu di daerah itu tahun 1524. Pengangkatan Raden Samudra ini, geng, ini sebagai pemimpin di Banjarmasin melambangkan terbentuknya kekuatan politik baru, tandingan perpaduan kultural, dan kelak kemudian embrio bagi kelahiran orang Banjar dan Kesultanan Banjar. Terbentuknya kekuatan politik baru di Banjarmasin inilah kemudian bagi Raden Samudra itu merupakan kekuatan tandingan untuk memperoleh haknya kembali sebagai calon raja yang sah di kerajaan negara Daha karena dia yang diwasiatkan. Sedangkan bagi kelompok Melayu, geng, independensi ini kemudian di Banjarmasin menjadi bentuk perlawanan untuk tidak membayar pajak lagi kepada kerajaan negara Daha. So, next, walaupun sudah mendapat bantuan dari berbagai pihak, ya, dari patih-patih tadi, Pangeran Samudra ini masih merasa kurang, ya, masih belum cukuplah kekuatan untuk melawan negara Daha. Dia memerlukan lagi kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat. Maka kemudian dia mengirim utusan ke Kesultanan Demak dengan harapan Demak akan memberikan bantuan. Kesultanan Demak kemudian mengiyakan permintaan Pangeran Samudra ini, geng. Namun dengan syarat tentu saja ada. Syaratnya adalah Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya itu harus masuk Islam. Mendengar itu otomatis Pangeran Samudra menyetujui syarat-syaratnya, geng. Nah, setelah menyetujui persyaratan itu, kemudian Kesultanan Demak itu mengirimkan pasukan beserta 2 orang penghulu yang mentasbihkan Pangeran Samudra sebagai seorang sultan.
Kemudian Pangeran Samudra ini berganti gelar menjadi Sultan Suryanullah yang kemudian merubah nama kerajaan itu menjadi Kesultanan Banjar. Setelah berhasil mengumpulkan kekuatan itulah baru kemudian dia menyerang dan berhasil mengalahkan negara Daha yang berada di bawah pimpinan Pangeran Tumenggung tadi, pamannya. Dengan kemenangan dari Sultan Suryanullah ini, geng, menandai bahwa Kesultanan Banjar adalah penguasa baru di tanah Kalimantan Selatan. Bersama Patih Masih, Pangeran Samudra kemudian mendirikan kerajaan baru di Banjarmasih dengan Islam sebagai agama resminya ya. Setelah menaklukkan Pangeran Temenggung, seluruh rakyat negara itu diangkut ke Banjarmasih, kecuali 1.000 orang yang mengikuti Pangeran Temenggung untuk menempati wilayah Alai. Negara Daha kemudian kosong dan hilanglah pelan-pelan ditelan masa. Sejarawan Idwar Saleh menyebutkan pusat negara Daha yang sebenarnya dan sungainya saat ini sudah mati tertutup lumpur. Jadi pusat negara Daha yang dimaksud tersebut saat ini dengan nama wilayah Parit Besar. Sungai Nagara sekarang belum ada. Dia menjelaskan sungai asal tersebut membelok di Sangyang Gantung masuk ke dalam danau-danau Papaci dan Bacaramin di sekitar negara dan Amuntai. Seluruh daerah di atas Raja Ayau sampai dengan Amuntai termasuk negara itu merupakan danau luas dan dalam. Ibu kota kekuasaan di wilayah kerajaan negara Daha kemudian diambil oleh Kerajaan Banjar pada tanggal 24 September tahun 1526, geng. Pada masa pemerintahan Kerajaan Negara Daha, semua keturunan rajanya bergelar pangeran. Setelah wilayah kerajaan ini menjadi kekuasaan dari Kerajaan Banjar, keturunan dari penguasa Kerajaan Negara Daha memakai gelar Andin. Sejak itulah kemudian Kerajaan Negara Daha berganti nama menjadi Kerajaan Banjar. Pangeran Samudra menobatkan dirinya sebagai raja diraja dengan gelar Sultan Suryansah. Pusat pemerintahannya berada di Banjarmasih. Kita nanti akan bertemu lagi di Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Jumpa lagi di video berikutnya.